Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Tonda. Saya berasal dari kelas 11 MS1. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini juga sering disebut Perang Jawa. Perang Diponegoro ini merupakan perang yang sulit dipatahkan oleh Belanda. Bahkan, dikarenakan perang ini, Belanda mengalami kerugian yang besar. Belanda mengalami defisit anggaran dan nyaris bangkrut dikarenakan peperangan ini. Alasan pertama yaitu pengaruh Barat yang semakin kuat di dalam Kesultanan. Pangeran Diponegoro adalah pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Ayahnya bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Awalnya, ayahnya ingin menjadikan ia sebagai putra mahkotanya. Namun, dikarenakan ibu dari Pangeran Diponegoro bukan merupakan permaisuri kerajaan, membuat Pangeran Diponegoro menolak tawaran tersebut dengan halus. Ia pun keluar dari kesultanan. Raden Mas Ibnu Jarot atau adik tiri dari Pangeran Diponegoro naik tahta setelah meninggalnya Sultan Hamengkubuwono III dan menjadi Sultan Hamengkubuwono IV. Dikarenakan umur yang masih kecil, membuat ia mudah dipengaruhi oleh Belanda. Belanda pun berhasil memasuki wilayah keraton. Belanda mulai mencampuri urusan kerajaan, dan kebiasaan Belanda meminum minuman keras pun mulai ditiru oleh kaum bangsawan dan juga rakyat di keratonan tersebut. Melihat hal itu, Pangeran Diponegoro pun geram. Alasan kedua yaitu berkurangnya hak para bangsawan. Pada masa itu, para bangsawan memiliki tanah yang luas yang disebut Tanah Apanase. Tanah Apanase adalah tanah yang disediakan sebagai hadiah atas jasa maupun gaji bagi para pejabat dan keluarga priayi. Dan tanah lungkuh adalah gaji bagi para abdi. Masuknya Belanda membuat sistem itu semua berubah. Belanda mengambil alih tanah-tanah tersebut. Hal ini membuat penghasilan dari kaum bangsawan pun berkurang. Alasan ketiga yaitu penderitaan rakyat yang dibebani oleh banyak pajak. Pada masa itu diberlakukannya sistem pajak yang sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, pejongket atau pajak pindah rumah. Yang kedua, kering aji atau pajak tanah. Yang ketiga, pengawang-awang atau pajak halaman pekarangan. Yang keempat, pencumpling atau pajak jumlah pintu. Yang kelima, pajiger atau pajak ternak. Yang keenam, bektik atau pajak penyewaan tanah atau menerima jabatan. Alasan keempat yaitu pembuatan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Anthony Hendrik, Presiden Yogyakarta yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api. Pembuatan jalan ini melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di daerah Tegalrejo. Melihat hal itu, emosi Pangeran Diponegoro semakin memuncak. Ia pun mengganti pasak-pasak yang sudah dipasang para pekerja dengan tombak, yang menandakan bahwa Pangeran Diponegoro siap mengangkat senjata melawan Belanda. Perang Diponegoro meletus pada tanggal 20 Juli 1825, ketika meriam Belanda meletus di daerah Tegalrejo. Pangeran Diponegoro dan pasukannya pun berpindah menuju Goa Selarong dan menjadikan Goa Selarong sebagai markas utamanya. Pada peperangan ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo sebagai penasihat agama dan Alibasa Sentot Prawidirjo sebagai penasihat militer. Strategi yang dilakukan dalam peperangan ini diantaranya, yang pertama, menjadikan Goa Selarong sebagai markas utama dan melakukan teknik perang gerilya, di mana pasukan Diponegoro akan mengendap diam-diam untuk melawan Belanda. Yang kedua, berkat bantuan dari Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro dapat merekrut tentara dari kalangan petani dan menyiarkan jihad fisabilillah. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro menarik simpati masyarakat dengan menjadikan dirinya sebagai Ratu Adil atau Heru Cukro, di mana ia akan memberikan kebebasan kepada rakyat. Strategi yang dilakukan Pangeran Diponegoro berhasil membuat dukungan masyarakat memihak padanya dan berhasil membuat Belanda merasa terepotkan karena harus mengeluarkan biaya yang besar untuk perang Jawa ini. Pangeran Diponegoro pun dapat memukul Belanda dan mengalami beberapa kemenangan.
Yang pertama, 6 Agustus 1825, pihak Diponegoro berhasil merebut wilayah Pacitan. Yang kedua, 28 Agustus 1825, pihak Diponegoro berhasil merebut Purwodadi. Yang ketiga, kekuatan Belanda di wilayah Prambanan pun dapat dipukul mundur. Dan yang keempat, pertempuran sengit yang terjadi di wilayah kedua yang melibatkan 2.000 pasukan Belanda pun berhasil dipukul mundur oleh Pangeran Diponegoro. Melihat kemenangan yang terjadi dari pihak Diponegoro, Belanda terpaksa menarik pasukan yang sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yaitu Perang Padri, yang digalang oleh para tokoh Minangkabau termasuk Tuanku Imam Bonjol, untuk diperbantukan di Perang Jawa. Belanda pun menyusun strategi dengan membangun benteng-benteng pertahanan di setiap daerah yang diduduki Belanda, atau yang disebut siasat benteng Stelsel. Benteng-benteng tersebut dihubungkan oleh jalan sehingga pasukan dapat bergerak cepat dan dapat memblokade pasukan Diponegoro. Strategi-strategi tersebut berhasil membuat pasukan Diponegoro terdesak. Satu demi satu pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawidirjo. Belanda pun menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semulanya kukuh, akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan pasukannya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal Dekuk di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat Perang Jawa yang melelahkan dan berlangsung selama 5 tahun ini berhenti. Dampak dari peperangan Diponegoro. Yang pertama, dari peperangan ini merenggut 200.000 korban jiwa, di antaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Yang kedua, Belanda juga mengalami kerugian sebesar 20 juta gulden dan terjadilah krisis keuangan. Yang ketiga, kerugian di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan sarana lainnya. Pelajaran yang dapat diambil dari Pangeran Diponegoro, yang pertama, mengutamakan ketakwaan, tercermin dari ketaatan melaksanakan perintah agama. Yang kedua, mengutamakan kemerdekaan, tercermin dari sikap dan perbuatannya yang anti penjajah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan rakyat. Yang keempat, mengutamakan sikap berani dan memiliki pendirian. Yang kelima, mempunyai semangat yang tinggi, tercermin dalam tindakannya.